استوى اعتدلوا استقيموا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة وما كان الناس إلا أمة واحدة فلولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فلولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه
فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Pujian tidak henti-hentinya kita memuji kehadirat Allah terhadap taufik dan inayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa hadir di majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita di pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluhu. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, dan tidak ada syariat setelah syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari tentang tidak bolehnya akad di dalam jual beli yang berkaitan dengan perkara yang tidak jelas, yaitu jual beli yang tidak jelas, yaitu gharar. Sekarang kita masuk ke pembahasan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah juga
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man istara ta'aman fala yabi'uhu hatta yaktalahu. Rawahu Muslim. Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membeli makanan, barang siapa yang membeli makanan, janganlah dia menjual lagi sampai dia sudah terah terima dulu. Sekali lagi, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, man istara ta'aman, barang siapa yang membeli makanan, fala yabi'uhu, janganlah dia menjual lagi hatta yaktalahu, sampai dia sudah serah terima. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan perlu diketahui bahwasanya di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seseorang tidak boleh menjual barang yang belum dia terima. Misalnya, ya, si A, si B dengan si C. Si B dia pingin beli barang ke si C. Si B dia pingin beli barang ke si C. Terjadi transaksi antara si B dengan si C. Terjadi transaksi antara si B dengan si C. Jazakallah khair. Terjadi transaksi antara si B dengan si C. Kemudian transaksinya belum selesai, belum serah terima barang tersebut, ya, belum serah terima barang tersebut. Si B ini sudah jual ke si A. Ini namanya, ya, barang yang belum diterima. Barang yang belum apa? Diterima. Dan ini yang disebutkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bentuk larangan. Man istara ta'aman, barang siapa yang membeli makanan, fala yabi'uhu, janganlah dia menjualnya hatta yaktalahu, sampai dia transaksinya, barang tersebut sudah sudah serah terima. Berarti di sini para ulama mengatakan, termasuk Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim, beliau menyebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya terlarangnya di sini adalah terlarangnya seseorang apabila, ya, dia membeli barang, belum dia kuasai barang tersebut, dia sudah menjual. Ini menunjukkan bahwasanya larangan tersebut adalah larangan yang berkaitan dengan haramnya seseorang. Sekali lagi Bapak dan rahmati Allah SWT, larangan ini bentuknya adalah keharaman. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya dari mana larangannya? Larangannya itu dari kaidah juga. Dari kaidah usul mengatakan di sini ada bentuk larangan. Ada bentuk larangan yang berbunyi la tabi fala yabi'uhu, janganlah kalian, ya, janganlah kalian apa? Menjual kembali. Dan larangan ini, kata para ulama, al aslu fil nahi, hukum asal di dalam larangan tersebut adalah apa? Haram. Hukum asal dalam apa? Dalam larangan tersebut adalah bentuknya apa? Bentuknya keharaman. Jadi saudaraku dan rahmati Allah SWT, ini disebutkan dalam hadis ini berlaku
bagi makanan. Berlaku bagi apa? Makanan. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah berlaku bagi yang lainnya selain daripada makanan? Para ulama mengatakan bahwasanya ini juga berlaku pada selain makanan. Berlaku juga pada selain apa? Makanan. Kita contohkan kepada selain makanan. Misalnya si A mesen barang, ya, mesen barang ke dealer. Si A mesen barang ke dealer. Biasanya yang dipesan ini apa? Yang dipesan mobil. Si A mesen barang ke dealer. Kemudian dari dealer ini kerjasama dengan leasing. Kerjasama dengan leasing. Kita nggak ngomong riba di sini, Pak. Kita ngomong tentang apa? Barang yang belum diterima. Si A mesen mobil ke si D, yaitu dealer, ya. Si D, si D. Kemudian si dealer ini kerjasama dengan apa? Kerjasama dengan leasing. Kerjasama dengan apa? Dengan leasing. Ternyata kata dealer ini kalau jual cash itu harganya sekitar apa? Sekitar 20 juta. Tapi kalau jual kredit itu jadi 25 juta. Jual kredit 25 juta. Kemudian saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba mobil ini yang dijual oleh dealer ini deal sama si A tadi. Tapi kata si A, saya nggak punya duit. Saya apa? Nggak punya duit. Saya pingin beli kredit, nggak beli apa? Cash. Nggak beli apa? Cash. Kemudian saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba leasing ini membayarkan apa? Membayarkan mobil tadi langsung ke siapa? Langsung ke dealer. Diambillah apa? Diambillah mobil tersebut sama si A, bawa pulang. Dan si A ini dia bayar cicilannya itu bukan ke dealer, tapi bayarnya kemana? Kemana bayarnya, Pak? Ke leasing dia bayar. Sedangkan leasing ini dia seakan-akan transaksi dengan siapa? Transaksi dengan dealer. Seakan-akan transaksi dengan dealer. Padahal dia hanya meminjamkan saja uang untuk si A ini. Berarti yang jual beli ini siapa? Dealer, leasing, dealer atau apa namanya itu si A, atau leasing dengan si A. Paham gak ini, Pak? Tadi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, manistara to'aman, barang siapa yang membeli makanan, fala yabi'uhu, janganlah dia jual lagi barang tersebut
hatta yaktalahu, sampai apa? Sampai sudah selesai serah apa? Serah terima. Nah, yang jadi permasalahan sekarang bapak-bapak, si A tadi, si A beli mobil di dealer. Si A tadi beli mobil di dealer. Kata dealer, ini kalau mau cash 20 juta. Kalau mau kredit berapa? 25 juta. Kalau mau kredit 25 juta. Kemudian kata si A, saya nggak punya uang. Nggak punya uang. Saya pingin belinya kredit saja. Tapi zaman dulu dengan zaman sekarang beda Pak ya. Kalau kita beli kredit zaman dulu, dicari dulu rumah kita. Masih ingat gak Pak? Iya. Dicari dulu rumah kita. Nih rumahnya di mana nih orang? Ya. Kalau sekarang itu, kalau orang kredit, dicari nggak rumahnya? Nggak dicari. Malah kita yang dicari sama apa? Sama pembeli. Ya. Dan ternyata saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, si A tadi itu mau beli mobil di dealer. Kata dealer, ini 25 juta kalau kredit, 20 juta kalau cash. Kata si A, saya nggak punya uang, saya pingin beli kredit. Ternyata dealer ini bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah kerjasama dengan leasing. Sudah kerjasama dengan leasing. Dan leasing ini bapak-bapak, dan leasing ini dia bayar ke dealer cash 20 juta. Dia bayar cash 20 juta. Ternyata terjadi transaksi. Tapi sekarang yang jadi permasalahan, siapa yang jual di sini, siapa yang beli? Dealer atau leasing yang jual Pak? Dua-duanya. Gimana dua-duanya? Ya. Pertama, leasing ini dia ya beli di dealer, ya, dia beli di dealer, gitu. Kemudian jual di si Fulan. Tapi si Fulan ini akadnya dengan siapa? Akadnya dengan siapa Pak? Akadnya dengan dealer, betul nggak? Tapi bayarnya di mana? Di leasing. Ini yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya apa? Ya, leasing ini dia menjual barang yang mana apa? Yang mana dia belum memilikinya. Jelas ini Pak? Ya, kita nggak ngomong riba di sini. Kita nggak ngomong riba. Terus gimana kalau bolehnya seseorang itu jual beli seperti ini? Gimana caranya boleh? Bolehnya kata para ulama, ya, si A ini dia pingin mobil misalnya Pajero. Kemudian apa? Leasing ini dia beli langsung ke siapa? Ke dealer. Dia beli langsung ke dealer Pak. Kemudian apa? Kemudian mobil tersebut dia milikin. Dia bawa pulang dulu. Ya. Ini yang bawa pulang pertama kali itu siapa? Si A kan? Ya, dia kan nggak tahu menau dengan leasing. Ntar tinggal bayar aja. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau seandainya si leasing ini beli di mana? Di apa? Di dealer. Leasing ini beli di dealer.
kemudian transaksi si A ini bukan dengan dealer tapi dengan leasing, ini boleh. Walaupun jualnya dengan cara kredit. Karena apa? Sudah barang tersebut sudah dia milikin. Ya, sudah dia apa? Milikin. Tapi yang jadi permasalahan bapak-bapak, ya, kalau kita kerjasama dengan bank, kalau pinennya dari bank, karena apa? Peraturan di Indonesia ini bapak-bapak, bank itu tidak boleh bisnis. Nih ada perbankan di sini, boleh nggak bank itu bisnis? Nggak boleh bank itu bisnis. Kalau ada bank yang bisnis, maka bank tersebut dilikuidasi. Sekali lagi, bank itu tidak boleh bisnis. Berarti bahwa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bank itu hanya meminjamkan uang. Meminjamkan uang. Berarti bapak-bapak, bank ini kalau dia meminjamkan uang, kemudian dia mendapatkan hasil dari pinjaman uang tadi, ya. Dari pinjaman uang tadi, apa namanya? Apa namanya, Pak? Kita simpulkan saja. Sudah, Pak? Kita udah ngomong riba, sudah pasti. Ya. Kemudian dari hadis ini kita nemukan bahwasanya apa? Yang boleh dijual lagi itu ketika dia beli barang tersebut sudah apa? Dia miliki. Dan ternyata bank ini bapak-bapak, dia nggak boleh jual beli. Berarti kalau nggak boleh jual beli, dia bisa milikin atau tidak? Dia bisa milikin atau tidak, Pak? Nggak bisa dia milikin. Nggak bisa dia milikin barang tersebut. Ya. Berarti dia menjual sesuatu yang apa? Yang belum dia kuasai, dia milikin. Makanya di sini Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlarangnya yang namanya seseorang membeli barang belum dia kuasai barang tersebut, maka dia jual lagi. Ya. Dan ini terjadi, Pak, ya. Dan seperti ini. Terus gimana solusinya? Gimana solusinya? Yaitu tadi si ya A ini kalau mau mobil, cari teman. Cari teman yang mana, Pak? Teman tersebut beliin mobil dia dulu. Beliin mobil, kemudian datang ke rumah mobilnya. Kalau sudah datang, baru apa? Baru si A ini serah terima dengan temannya tadi, itu baru boleh. Jelas ini, Pak? Tayyib. Terus bagaimana dengan ya perkara yang baru sekarang? Perkara yang terjadi di tempat kita, seperti misalnya dropship. Dropship ini bapak-bapak, dia punya barang atau tidak? Nggak punya, ya. Dropship ini, bapak ini kalau mau beli apa namanya itu, beli alat mobil, biasanya nyarinya di mana sekarang? Di Shopee, ya, betul? Iya. Bapak-bapak ini kalau mau beli alat mobil, pembersih mobil, itu biasanya di Shopee. Taib. Sekarang yang jadi permasalahan bapak-bapak, Shopee ini punya barang atau tidak? Ini kita coba nih sekarang nih. Apakah boleh jual beli dropship seperti ini? Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita lihat si S, ya. Si S ini
si S ini, ya, si S ini punya barang, misalnya tas atau alat mobil, ya. Si D dropshipnya ini ngiklanin, betul nggak? Diklanin nggak Pak? Di Shopee itu diklanin nggak? Diklanin Pak, diklanin. Kemudian si konsumen ini, ya, dia pingin beli tas yang harganya 250.000. Berapa harganya Pak? 250.000. Ya. Tayyib. Si S ini yang punya barang ini, ya. Si D dropshipnya ini dia hanya apa? Memasarkan. Ya, memasarkan. Dengan catatan dia mendapatkan fee 50.000. Berarti S ini dapat berapa? 200.000 ya Pak ya. 200.000. Si S ini dapat 200.000. Taib. Dikirimlah barang tersebut. Dikirimnya lewat mana? Lewat mana Pak? Lewat Shopee atau lewat orangnya tersebut yang punya barang? Sekali lagi Pak. Si A punya barang, ya, si A punya barang. Yang dropshipnya itu si B, dia hanya ngiklanin, ya. Si S konsumen dia pengen beli barang yang harganya 250 juta tas atau 250.000 tas. Dia cari di mana Pak? Di Shopee. Dia lihat-lihat, oh cocok nih, deal, ya. Ternyata barang tersebut deal dijual oleh apa? Shopee, betul atau tidak? Dengan imbalan 50.000 itu ke Shopee, ya. 50.000 itu ke Shopee, ya. 200.000-nya kemana? Yang punya barang. 200.000-nya yang punya barang. Betul nggak nih Pak? Taib. Kemudian barang itu dikirim lewat mana? Dari yang punya barang itu ke konsumen. Betul? Ke konsumen. Baru Shopee dapat berapa? 50.000. Para ulama mengatakan bahwasannya apa? Kalau Shopee ini sebagai wakil, paham nih Pak? Sebagai wakil dari yang punya barang itu boleh. Sekali lagi, kalau Shopee ini yang jadi apa? Wakil, dia hanya dapat fee saja, wakilin jualin ini, itu boleh. Ya, yang nggak boleh itu kalau bukan wakilnya. Contoh, saya ya pingin beli apa? HP. Saya pingin beli HP nih Pak. Ya, saya pingin beli HP. HP yang baru sekarang itu apa Pak? Bapak-bapak yang hafal. Kalau saya nggak hafal. Hitung saja Note 12 ya. Betul nggak Pak? Ya itu aja. Nah, saya mau beli HP. Saya datang ke counter. Counternya si A. Saya mau beli HP ini. Kata si A nggak ada. 2 minggu lagi baru ada.
Ya, mana yang kamu beli? Ini. 2 minggu lagi Pak. Tayyib. Berarti counter ini transaksi dengan saya kan? Ya Kak? Ya Pak. Akhirnya saya deal bayar. Saya deal bayar dengan apa? Dengan counternya. Tayyib. Setelah itu, ya, si counter ini nyari HP-nya. Nyari HP yang diinginkan oleh saya. Ya. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba barang tadi yang dipesan tadi, Pak, yang dipesan tadi langsung dikirim ke saya. Langsung kirim ke saya. Jelas gak ini Pak? Langsung kirim ke saya. Ya. Sedangkan counter ini bukan wakil dari apa? Dari apa Pak? Dari penjual HP tadi. Maka ini tidak boleh. Bisa dicerna Pak? Ini tidak boleh. Ya, yang boleh gimana caranya? Yang boleh saya datang ke counter, dia bilang, ya, ini barang saya harus pesan dulu. Ya. Bayar dulu, dibayar, ya. Dibayar atau belum dibayar misalnya. Belum dibayar. Ini barang itu harus sampai counter dulu. Counter ini yang milikin dulu barang ini, baru serah terima dengan siapa? Dengan saya, itu baru boleh. Tapi kalau langsung dikirim dari sana ke tempat kita, ya, ke tempat kita, itu tidak boleh. Jelas ini Pak? Jelas ya? Tayyib. Ya, beda ya antara wakil dengan bukan wakil ya. Dalam apa? Dalam perkara jual beli. Terus bagaimana dengan reseller? Ini bapak-bapak yang reseller nih. Ya, tadi kan dropship Pak ya. Sekarang reseller. Ya, reseller. Reseller dengan wakil, ya, sama atau beda? Kayak Shopee itu, dia itu dropship atau tidak? Dropship ya Pak ya. Kalau reseller itu, dia nggak ada kaitannya dengan apa? Pemilik barang. Ya, dia promosikan nih HP harga ini, HP harga ini, HP harga ini. Dia promosikan. Ya. Dia promosikan. Para ulama mengatakan bahwasanya apa? Kalau dia bukan wakil, maka barang tersebut harus dia milikin dulu. Berarti apa? Barangnya harus ada stoknya. Berarti barang tersebut dia stok dulu Pak. Dia stok dulu. Kalau barang tersebut tidak di stok, ya, tidak di stok, dan dia bukan wakil, maka tidak boleh, ya, jual beli seperti itu. Kita contohkan. Misalnya si A pingin apa? Pingin HP. Datanglah ke reseller. Oh, saya pingin HP yang kayak gini-gini Pak. Ya, kata resellernya ada. Biasanya dibilang ada terus ya Pak ya. Ada. Ya. Ini. Kemudian datangnya seminggu lagi. Datangnya apa? Seminggu lagi. Akhirnya si reseller ini karena dia nggak punya stok Pak, nggak punya stok, maka apa? Maka resellernya ini dia pesan. Ya, dia pesan. Nah, pas dia pesan,
barangnya harus nyampe ke reseller ini dulu. Jelas ini Pak? Ya. Atau kata para ulama boleh dengan cara jual beli salam. Masih ingat bapak-bapak jual beli salam? Jual beli salam itu ya, bapak pingin beli HP tapi ngasih duit dulu, cash. Kalau enggak cash bukan jual beli salam namanya. Misalnya nih, alhamdulillah si bapak ini misalnya mau ke Jakarta, bisa enggak saya ya beli apa HP dengan model kayak gini, saya kasih uang langsung plak. Itu namanya jual beli apa? Salam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, semakin lama ya, jual beli salam tersebut semakin bagus. Semakin lama jual beli salam tersebut semakin bagus. Ya. Ini menunjukkan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa? Jual beli yang mana apa? Barang tersebut belum dimiliki maka tidak dibolehkan. Tayyib. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan Bapak-bapak. Tidak ada? Taib. Kalau tidak ada, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insya Allah ya, tentang ya, jual beli dua transaksi satu akad. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya insya Allah bapak-bapak ya, karena ada contoh-contoh yang insya Allah kita akan contohkan dengan keadaan kita sekarang ya, apakah boleh atau tidak ya, insya Allah kita akan datang ke pembahasannya insyaallah taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.